Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di video ini kita akan mencicil tugas besar yang akan Anda buat. Jadi dari mulai video ini saya akan memberikan guidance bagaimana step by step dari pembuatan tugas besar Anda. Seperti biasa, sebelum dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar hati Anda dan pikiran Anda dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menerima informasi yang saya sampaikan melalui video ini dengan mudah. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, saya memulai video ini. Di mana untuk video ini kita akan mencoba untuk menyiapkan file yang akan dibaca oleh program Anda. Lalu membaca file tersebut, dan tentunya hasil dari membaca tersebut data dimasukkan ke array of record yang kedepannya kita akan mengelola data di dalam array of record tersebut. Di mana yang perlu diingat dan yang perlu diperhatikan adalah kita akan menggunakan array of record, dan jika kita menggunakan array of record, setiap elemen akan memiliki banyak field, tentunya dengan tipe data yang mungkin berbeda-beda seperti layaknya sebuah record, karena memang kita menggunakan konsep dari record. Nah, berarti kita harus membuat sebuah file yang dapat menyesuaikan hal tersebut. Bagaimana cara file yang kita baca bisa mengisikan semua field dari setiap elemen dan semua elemen yang ada di dalam array tersebut, sehingga perlu menggunakan format khusus yang nantinya bisa mengklasifikasi atau mengidentifikasi atau membedakan mana yang merupakan isi setiap elemennya, baik dari field pertama, field kedua, ketiga, sampai berikutnya sampai ke field yang terakhir. Maka kita akan menggunakan format seperti ini yang akan mewakili setiap elemennya. Setiap elemen akan diwakili oleh baris teks seperti ini. Di mana di sini formatnya adalah field 1, lalu cacing, field 2 karakter cacing, field 3 karakter cacing, sampai ke field terakhir. Dan setelah field terakhir, usahakan kita menggunakan spasi untuk nanti membedakan antara baris isi elemen pertama dengan elemen berikutnya. Jadi nanti setelah spasi kita akan mengulangi lagi field 1 cacing, field 2 cacing, field 3 cacing, sampai field terakhir spasi, lalu nanti akan ada lagi field 1 cacing, field 2 cacing, sebanyak elemen yang akan kita isikan. Dimana cacing ini adalah karakter khusus yang akan kita gunakan sebagai karakter pemisah antara tiap fieldnya. Jadi antara field 1 dengan field 2 dipisahkan oleh cacing. Jadi nanti yang membedakan pengisiannya dari masing-masing field adalah karakter cacing tersebut. Apabila Anda tidak menginginkan penggunaan karakter cacing, Anda bisa menggunakan karakter yang lain. Contohnya mungkin pagar atau topi atau yang lain. Yang pastikan adalah karakter yang jarang digunakan. Sekarang kita akan lihat apa yang dimaksud dengan formatting tersebut. Di sini saya akan mencoba dengan studi kasus membuat sebuah program untuk mengelola nasabah ATM. Jadi di contoh yang saya tampilkan, saya akan membuat sebuah kelas record untuk kelas nasabah, di mana di sini ada atributnya adalah nomor rekening, nama nasabah, kode PIN, saldo rekening, dan secara tipe data ada 3 yang string, 1 yang integer. Lalu jika
Anda sudah menyiapkan kelas sesuai dengan studi kasus Anda, pastikan Anda menyiapkan dua prosedur ini untuk input data langsung, semua fieldnya diisikan langsung, lalu tampil data untuk menampilkan semua fieldnya langsung dari masing-masing elemen tentunya. Dan juga Anda menyiapkan yang namanya setter dan getter. Jika Anda lupa bagaimana cara membuat setter dan getter, yang Anda perlu lakukan adalah Anda cukup klik kanan, lalu nanti ada source, lalu generate getters and setters, select all, dan klik OK. Maka otomatis semua akan di-create. Setiap field akan memiliki satu get dan satu set. Contohnya adalah nomor rekening ini. Get fungsinya adalah untuk memanggil isi dari field, sedangkan set fungsinya adalah untuk memasukkan ke dalam field. Nah, di sini saya punya record dengan 4 field. Nomor rekening, nasabah, kode PIN, dan saldo rekening. Berarti saya perlu formatting data yang nantinya akan bisa dikenali dan bisa dimasukkan ke dalam semua fieldnya atau tiap-tiap fieldnya. Oleh karena itu silakan Anda menyiapkan file txt-nya seperti biasa. Caranya adalah Anda cukup klik kanan di sini di project Anda, lalu Anda pilih untitled text file. Nanti akan muncul seperti ini. Silakan Anda mengikuti format, misal adalah field 1 cacing, field 2 cacing, field 3 cacing, dan field 4 lalu spasi. Silakan Anda mengikuti format seperti ini. Nanti kalau misalnya Anda mau lebih dari satu elemen arraynya, Anda tinggal menambahkan, pastikan dipisahkan dengan spasi. Di sini pun sama. Dan tentunya jika sudah beres, pastikan spasi dan beri titik sebagai end of file. Ingat, kita perlu menyediakan end of file. Jika sudah siap, sudah menyelesaikan, maka Anda cukup melakukan save as dan tempatkan di project Anda dan beri namanya sesuai dengan yang Anda inginkan. Jika mungkin Anda perpustakaan, mungkin perpustakaan TXT atau buku TXT, silakan sesuai dengan yang Anda inginkan. Lalu klik OK, maka semua beres. Baik, kita akan kembali. Karena tadi saya memiliki kelas nasabah, maka di sini pun saya punya nasabah.txt, di mana seperti yang tadi dijelaskan, semua akan menggunakan formatting. Di sini saya menggunakan formattingnya. Ini untuk nomor rekening, ini untuk nama nasabah, ini untuk nomor PIN, dan ini untuk saldo. Dan masing-masing dipisahkan oleh cacing seperti ini. Untuk elemen berikutnya, maka saya pun akan menggunakan format yang sama. Setelah kita menggunakan spasi untuk membedakan isi tiap elemennya, maka isi elemen tersebut akan menggunakan formatting. Ini adalah field pertama, cacing, field kedua, cacing, field ketiga, cacing, dan ini adalah field terakhir. Jika ada lagi, tinggal spasi, gunakan format yang sama. Dan jika sudah selesai, maka pastikan Anda punya spasi, lalu kita beri titik sebagai end of file. Jika sudah, maka simpan dan kita siap untuk menggunakan. Berikutnya adalah silakan Anda membuat sebuah kelas transaksi. Jadi nanti main hanya akan memanggil kelas transaksi ini. Isi dari kelas transaksi adalah proses-proses utama dalam program Anda. Jadi main hanya mengakses ke
kelas ini. Silakan Anda buat, contohnya misalnya perpustakaan transaksi atau retail transaksi, atau mungkin nama kelasnya adalah hanya transaksi. Silakan meng-create kelas baru. Jika sudah, silakan Anda menyiapkan variabel dan array seperti yang sudah saya siapkan. Yang pertama adalah tentu array of record dari studi kasus Anda. Silakan sesuaikan dengan kelas dari studi kasus Anda. Lalu berikutnya adalah saya punya integer index array. Kenapa? Karena nanti index array ini akan menyesuaikan dengan banyaknya data atau banyaknya baris atau banyaknya spasi dalam file. Jika ada 10 spasi, maka dia akan otomatis menyesuaikan karena kita tidak akan bisa membatasi isi dalam file. Ini dibuat agar dinamis. Lalu di sini ada yang namanya string builder. Fungsinya apa? String builder itu fungsinya adalah untuk menggabungkan tiap karakter menjadi sebuah string. Kenapa? Karena mesin karakter akan membaca per abjad, maka otomatis kita harus menggabungkan. Nah, untuk menggabungkan menjadi sebuah string, kita gunakan string builder. Lalu di sini ada string array dump. Ini fungsinya untuk menampung tiap-tiap baris elemennya. Jadi nanti akan menampung tiap formatting ini. Kalau misalnya di sini saya punya 3, berarti nanti dump ini akan berisi indeksnya 3 dan ini adalah elemen ke-0. Ini elemen 1, ini adalah elemen ke-3 atau yang terakhir. Lalu tentunya kita akan punya scanner, buffer input stream, file input stream, lalu end of file, dan max index. Silakan Anda buat. Jika sudah, hal yang pertama adalah kita akan membuat sebuah prosedur untuk meng-create jumlah indeks yang didapat dari file. Jadi kita akan mengidentifikasi dulu. Di dalam file tersebut akan ada berapa elemen yang akan dimasukkan ke array of record. Dan hitung jumlah file, jumlah data ini adalah fungsinya untuk menghitung jumlahnya dulu. Sehingga silakan Anda buat public void hitung jumlah data. Lalu kita akan menggunakan cara seperti menggunakan mesin karakter. Hanya saja di sini kita akan menggunakan max index yang tadi fungsinya untuk memberitahu jumlah indeks dari array-nya. Lalu apa yang dilakukan? Kita akan membaca filenya sesuaikan dengan nama dari file Anda. Dan setelah itu kita akan menggunakan mesin karakter. Caranya gimana? Caranya adalah tadi. Karena di sini dipisahkan berdasarkan spasi, maka ini pun sama. Setiap dia menemukan spasi atau enter, maka max index plus 1, sehingga dia akan mengidentifikasi akan berapa banyak elemen yang bisa diinputkan berdasarkan jumlah spasi. Jika sudah beres, maka kita akan berhenti mengulang karena kita sudah menemukan end of file, dan max index itulah yang akan diisikan ke dump dan ke array of record Anda. Silakan Anda pause untuk menuliskan seperti yang ada di depan ini. Jika sudah, maka kita akan lanjut. Berikutnya adalah untuk membacanya. Kalau tadi digunakan untuk menghitung jumlah indeksnya, kalau ini digunakan untuk membacanya. Jadi kita akan membaca per karakter. Dan tadi kita punya string builder. Kita akan menggunakan string builder. Hanya saja di sini karena yang dibaca itu per menemukan spasi. Jadi setiap ini dibaca
maka kita akan memisahkan tiap menemukan spasi dan memasukkan dulu ke array dump yang akan mengisi atau akan diisikan setiap barisnya, setiap menemukan spasi. Sehingga isinya sama seperti kita menggunakan mesin karakter atau seperti yang tadi. Jadi kita akan mengakses nasabah atau mengakses filenya. Lalu berikutnya apa yang dilakukan? Tentunya ada mesin karakter di sini. Yang akan dilakukan adalah setiap menemukan karakter selain end of file dan selain spasi, maka karakter tersebut akan digabungkan menggunakan string builder menjadi suatu string. Dia akan terus menggabungkan, contohnya di sini, dia akan menemukan 2, 0, 2, 0, 0, 1, cacing, A, L, E, X, cacing, 0, 1, 2, 3, cacing, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Itu akan digabungkan menjadi sebuah string menggunakan string builder. Dan saat menemukan spasi, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dia akan memasukkan ke elemen dump. Jadi satu ini akan menjadi isi satu elemen di string dump-nya. Itu akan terus dilakukan. Jadi setiap menemukan spasi, dia akan memasukkan ke array dump. Lalu kita akan menggunakan dump tersebut untuk dimasukkan ke dalam array of record. Tahapannya akan banyak. Kenapa? Karena tadi harus mengkonversi, harus menghitung dulu jumlah elemen, mengkonversinya dulu menjadi string, lalu baru memisahkan ke array of index, array of record. Silahkan Anda pause untuk menuliskan ini dan sesuaikan dengan nama filenya menggunakan file dari file yang Anda buat. Jika sudah, proses berikutnya adalah ambil data. Disinilah yang tadi sudah dimasukkan ke dump, maka akan dimasukkan ke tiap fieldnya, tiap field dari masing-masing elemen. Kita akan membuat ambil data. Silakan buat public void ambil data. Lalu di sini kita panggil hitung jumlah data agar selalu terupdate jumlah elemen yang mungkin terisi. Lalu baca file agar tercreate tadi array of dump-nya. Berikutnya adalah apa yang dilakukan? Kita sediakan string temp. String temp ini adalah array temporary yang fungsinya adalah untuk memisahkan tiap teks dari cacing tadi. Di sini ada cacing, jadi nanti kita akan pisahkan dengan cara memotong berdasarkan cacing yang sudah disimpan di array of dump. Caranya apa? Caranya adalah kita menggunakan looping seperti ini. Lalu tiap kita mengakses elemen, kita akan memotongnya, memotong cacingnya. Jadi nanti kita akan memotong, contohnya yang ini, berarti kita akan memotong dan akan menghasilkan array sejumlah 4 elemen. Ini adalah elemen ke-0, ini ke-1, ini ke-2, ini ke-3. Maka kita tinggal menyesuaikan. Karena kita sudah punya array tadi elemen 0, 1, 2, 3 dari masing-masing elemennya, maka di sini kita tinggal memasangkan. Setelah kita split, maka kita masukkan saja ke field dari array of record Anda. Di sini sudah dipanggil nasabah karena saya menggunakan kelas nasabah sama dengan nasabah. Lalu set nomor rekening, set nama nasabah, set kode PIN, dan set saldo rekening. Yang membedakan adalah karena tadi saya menggunakan integer parse in, karena saya menggunakan tipe data integer, maka untuk saldo rekening ini saya harus mengconvert dari string ke integer. Caranya ada
dengan menggunakan ini, integer.parseInt temp3. Kalau yang double gimana? Anda tinggal menuliskan seperti ini, double titik parse double, lalu isi dengan temp keberapa. Kalau misalnya Anda menggunakan double, silakan Anda tuliskan mengikuti tulisan ini dan sesuaikan setternya berdasarkan setter dari kelas Anda. Silakan pause video terlebih dahulu. Jika sudah, maka berikutnya adalah kita cukup membuat tampil data. Tampil data berarti kita mengambil dari array of record yang sudah terisi. Silakan Anda pause dan mengikuti tulisan yang ada di video ini. Begitu juga dengan menu, prosedur menu. Prosedur menu adalah yang menampilkan ada menu apa saja yang nanti bisa dipilih di kelas utama. Di sini kita baru punya ambil data dan tampil data. Dan yang terakhir adalah keluar. Sehingga silakan Anda pause, Anda ikuti dulu. Jika sudah, kita pindah ke main. Dan di main, silakan Anda memanggil kelas transaksinya. Kalau misalnya kelasnya adalah transaksi, berarti transaksi spasi aliasnya sama dengan new transaksi. Kalau misalnya perpustakaan transaksi, berarti perpustakaan transaksi spasi aliasnya sama dengan new perpustakaan transaksi. Lalu sediakan scanner. Lalu kita langsung ambil data agar terinisialisasi data awalnya dari file. Lalu kita sediakan integer menu sebagai pilihan dalam menu program Anda. Kita sediakan while menu tidak sama dengan 99. Kenapa? Karena jika diisikan 99, maka program akan berakhir sesuai dengan yang dituliskan dalam prosedur menu ini. Isinya adalah kita menggunakan switch case. Jadi, silakan Anda ikuti saja apa yang ada di depan ini di dalam metode main-nya. Jika sudah, silakan Anda run. Dan kita akan ambil data dan tampilkan datanya. Otomatis datanya akan menyesuaikan dengan field yang Anda buat. Itu adalah tahapan pertama. Jika belum paham, silakan bertanya japri ke saya. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Selamat mengerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.